baru sampai transformasi linear saja. Nah, jadi untuk fungsi dan seterusnya itu sebenarnya kemarin saya cari sendiri materinya. Hanya saja mungkin karena kemarin kita sudah berpedoman pada materi dari Bu Dita Pramesti dari video itu ya, saya rasa udah cukup bagus materi di sana. Nah, mungkin nanti kita ikuti materi tersebut aja ya, dari videonya itu aja. Nanti mungkin bisa dibandingkan dengan materi yang di manualnya, apakah kira-kira ada banyak perbedaan atau tidak. Oke, teman-teman semua sedang di rumah berarti ya, karena kegiatan ke kampus kan dibatasi ya. Ya, Iya, benar. kayaknya sedang di rumah semua ya. Oke, saya lagi kejar gini ya, mungkin saya agak kurang tidur karena minggu ini semua tugas saya harus sudah selesai gitu. Jadi saya benar-benar kebut-kebutan banget buat tugasnya. Jadi ada beberapa yang eh, tugasnya belum selesai gitu. Jadi ya mungkin itu sekedar share tentang keadaan saya sekarang gitu ya. Makanya kemarin saya tanya teman-teman apakah ada acara G20 hari ini gitu ya. Misalkan kalau ada mungkin saya off-kan aja hari ini gitu ya. Nah, berdasarkan info kemarin ya karena di hari lain acaranya ya mungkin hari ini kita adakan kuliah aja ya. Nah, nanti kita diikuti aja materinya. Saya sendiri juga masih belum mempelajari ini ya tentang fungsi. Mungkin kalian udah dapat ini ya waktu SMA ya. SMA kayaknya udah dapat fungsi tadi dapat saya lihat sekilas kayaknya nggak terlalu susah ya. Nah, coba nanti kita simak bersama eh, materi tentang fungsi ya. Oke, saya share screen. Ini bisa dilihat RPS-nya, OBI-nya. Ini jadwal klasikal saya. Nah, di sini kita kemarin sudah sampai transformasi linear. Nah, sekarang kita ke fungsi ya. Nah, sebenarnya hari ini pertemuan 11 ya. Hanya saja mungkin saya langsung aja ke fungsi. Nah, nanti ada lagi turunan. Mungkin untuk fungsi transendennya nggak usah ya, karena di RPS-nya juga nggak disebutkan ya. Jadi langsung aja nanti fungsi, kemudian jenis-jenis fungsi, turunan gitu aja. Jadi fungsi transendennya mungkin nggak usah ya, biar nggak terlalu banyak materinya. Karena di sini juga nggak disebutkan. Nah, kemudian setelah itu baru kita lanjut ke sini ya, metode numerik dan hampiran. Nah, mungkin di sini yang agak susah ya, karena kemarin mungkin kalian kayaknya pernah bilang nilai eigen dan metode numerik ini kalian belum dapat di SMA. Sedangkan yang lainnya sudah gitu ya. Transformasi linear ini kayaknya udah. Definisi fungsi ini kayaknya sudah ya. Saya juga kayaknya dulu pernah dengar tentang fungsi tapi saya lupa yang mana gitu ya. Coba kita simak bersama sekarang. Nah, di sini ada beberapa part ya. Jadi ada penggambar grafik fungsi, ada domain range fungsi komposisi, kemudian ada domain dan range fungsi. Nah, dari materinya Bu Dita, jadi kita biar satu sumber aja ya. Kemarin kita udah biar nggak bingung. Nah, di sini karena Bu Arida memang materinya sampai transformasi linear saja yang sudah fix ya materinya. Setelah itu belum ada lagi materi yang mungkin Bu Arida juga masih mencari-cari materinya. Jadi saat ini juga mungkin materinya sudah ada tapi mungkin ibunya juga baru dapatnya gitu. Jadi nggak kayak yang sebelumnya. Ya saya rasa itu deh ya, fungsi ada tiga ya. Nanti ada turunan juga ya.
fungsi transenden juga ada di sini. Ya, kita mulai dari fungsi. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Kamus. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar grafik fungsi. Tapi pada video kali ini saya hanya akan membahas beberapa fungsi saja, di mana fungsi-fungsi ini adalah fungsi yang cukup terkenal dan sering digunakan di kalkulus. Yang pertama adalah fungsi linear. Fungsi linear memiliki bentuk umum fx sama dengan AX tambah B, di mana A di sini merupakan koefisien daripada variabel X, sementara B adalah nilai dari konstanta. Grafik fungsi linear berbentuk garis lurus, sehingga fungsi linear sering juga kita sebut sebagai persamaan garis lurus. Cara menggambar grafik ini sangat mudah. Misalkan di sini saya ingin menggambar grafik Y sama dengan X plus 1. Langkah pertama adalah kita mencari titik potong grafik fungsi ini dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini kita bisa membuat bantuan berupa tabel. Ketika ingin mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka kita membuat nilai X ini menjadi 0. Dan ketika mencari titik potong terhadap sumbu X, maka kita membuat nilai Y-nya menjadi 0. Ketika X sama dengan 0, maka nilai Y adalah 0 tambah 1 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh titik potongnya adalah 0,1. Kemudian, ketika mencari titik potong terhadap sumbu X, kita membuat nilainya sama dengan 0. Sehingga persamaan garis lurusnya menjadi 0 sama dengan X plus 1. Dan kita akan memperoleh nilai X sama dengan min 1. Dan titik potongnya adalah min 1,0. Setelah memperoleh titik potong, kita bisa melengkapi tabel ini sehingga ketika nilai X sama dengan 0, Y-nya bernilai 1. Dan ketika Y sama dengan 0, X bernilai min 1. Setelah itu, kita dapat menaruh titik 0,1 ini pada koordinat kartesius. 0,1, kemudian min 1,0 di sini. Untuk menggambarkan grafik fungsi linear, kita membutuhkan minimal 2 titik. Nah, di sini kita sudah punya 2 titik tersebut, sehingga selanjutnya kita tinggal menarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik seperti ini misalnya. Jadi, inilah garis atau gambar grafik dari fungsi Y sama dengan X plus 1. Contoh lainnya adalah gambarkan grafik Y sama dengan min X plus 3. Seperti contoh sebelumnya, di sini kita juga membuat bantuan tabel dan mencari titik potong grafik ini dengan sumbu X dan Y. Ketika nilai X sama dengan 0, kita akan peroleh nilai Y sama dengan 3. Sementara ketika nilai Y sama dengan 0, maka kita peroleh
X-nya adalah 3. Sehingga di sini titik potongnya adalah 0,3 dan 3,0. 0,3 letaknya di sini dan 3,0 di sini. Kemudian kita menarik garis lurus yang memotong kedua titik tersebut. Selanjutnya adalah fungsi yang kedua, yaitu fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a dan b di sini adalah koefisien. Jadi a adalah koefisien x kuadrat dan b adalah koefisien x. Kemudian c di sini adalah konstanta. Grafik fungsi kuadrat sering kita sebut dengan nama parabola, di mana bentuk parabola ini sangat bergantung terhadap nilai A, B, dan C pada fungsi kuadrat. Ya, di sini saya punya 6 buah gambar parabola. Jadi, nilai A pada fungsi kuadrat di sini akan menentukan kemana terbukanya parabola. Jadi, kalau A lebih dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Seperti pada gambar pada baris pertama. Kemudian pada baris kedua, di mana parabola terbuka ke bawah, nilai A-nya adalah kurang dari 0. Kemudian, selain ditentukan oleh nilai A, yang terpenting dari parabola di sini adalah nilai D, di mana D adalah diskriminan, yaitu B kuadrat kurangi 4 kalikan A kalikan C. Jika D lebih dari 0, maka parabola akan memotong sumbu X di 2 titik. Sementara jika D sama dengan 0, parabola akan menyinggung sumbu X. Seperti gambar di sini ya. Jadi parabola ini kita bisa lihat parabola ini hanya menyinggung sumbu X saja, atau lebih tepatnya memotong sumbu X hanya di satu titik. Kemudian yang terakhir adalah jika D kurang dari 0, maka parabola ada di atas sumbu X dan parabola ini tidak memotong sumbu X sama sekali. Contohnya adalah saya akan menggambar Y sama dengan X kuadrat kurangi 4X tambah 3. Yang pertama harus kita tentukan adalah ke arah mana parabola ini akan terbuka. Di sini karena koefisien dari X kuadrat atau nilai A di sini adalah 1, maka parabolanya terbuka ke atas. Kemudian, informasi lainnya yang harus kita cari adalah titik potong parabola ini terhadap sumbu X. Atau lebih tepatnya, titik potong parabola terhadap sumbu X merupakan akar-akar dari fungsi kuadrat. Jadi, titik potong dengan sumbu X dapat kita peroleh dengan menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat kurangi 4X tambah 3 sama dengan 0. Dan kita ingin mencari akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Di sini langkah pertama seperti biasa kita faktorkan, yaitu X min 3 dikalikan X min 1. Sehingga kita peroleh X-nya adalah 3 dan X sama dengan 1. Jadi titik potongnya adalah 3,0 dan 1,0. Di sini kita beri tanda 3,0 dan 1,0. Selanjutnya, karena parabola ini memiliki titik puncak, baik titik puncak maksimum ataupun minimum, jadi kita harus mencari titik puncaknya. Titik puncaknya yaitu XP, YP. Untuk mencari X puncak, kita punya rumus min B dibagi 2A sama dengan negatif B-nya adalah negatif 4 dibagi 2 kalikan 1. Sehingga hasilnya adalah 2. Sementara untuk Y puncak, rumusnya adalah min D per 4A, di mana D-nya adalah diskriminan B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Sehingga
Persamaan untuk titik puncak atau nilai Y puncak adalah 4AC min B kuadrat dibagi 4A. Kemudian kita substitusikan nilai A, B, dan C-nya. 4 dikalikan nilai A adalah 1, nilai C adalah 3, kurangi nilai B adalah negatif 4, dikuadratkan dibagi 4 kalikan nilai A adalah 1. Hasilnya adalah negatif 1. Jadi di sini kita peroleh titik puncaknya adalah 2, min 1. Kita taruh titik di sini. Selanjutnya adalah kita menghubungkan ketiga titik ini di mana kita punya informasi bahwa parabola ini terbuka ke atas. Jadi tinggal kita hubungkan grafiknya sehingga terbentuk parabola. Fungsi berbentuk akar. Bentuk umum dari fungsi ini adalah Y sama dengan akar GX, di mana bisa saja kita menemukan modifikasi ataupun bentuk lain dari fungsi akar ini. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu gambar grafik Y sama dengan akar X. Untuk menggambarkan grafik fungsi bentuk akar, kita dapat membuat tabel sebagai alat bantu. Misalkan di sini saya ingin mendata pasangan titik XY yang dilalui oleh grafik dari fungsi ini. Karena nilai X atau nilai yang ada di dalam akar tidak bisa bernilai negatif, maka kita dapat memulai untuk mendatanya dari X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, kita peroleh nilai akar X adalah 0. Kemudian untuk X sama dengan 1, nilai akar Y adalah akar 1 yaitu 1. Untuk X sama dengan 2, nilai Y sama dengan akar 2. Untuk X sama dengan 3, nilai Y sama dengan akar 3, dan seterusnya. Sebetulnya di sini kita tidak hanya bisa mengambil contoh atau sampel bilangan-bilangan bulat, karena di antara bilangan bulat ini kita masih banyak atau kita masih memiliki banyak bilangan-bilangan rasional. Jadi bisa saja kita di sini mengambil sampel misalnya di antara 1 dan 2 ada 3/2. Tapi untuk memudahkan, di sini kita bisa mengambil hanya angka-angka atau bilangan bulat saja. Setelah memperoleh pasangan titiknya, kemudian kita plot ke dalam koordinat kartesius 0,0, 1,1, 2, akar 2, dan 3, akar 3, dan seterusnya. Dari sini kita dapat melihat perilaku dari grafik fungsi akar ini, di mana jika X semakin membesar, maka nilai Y juga akan membesar. Kemudian ini tinggal kita gabungkan titik-titik yang kita miliki. Jadi inilah grafik fungsi untuk Y sama dengan akar X. Y sama dengan akar X plus 1. Dengan cara yang sama seperti pada contoh sebelumnya, di sini kita mencari terlebih dahulu pasangan titik yang dilalui oleh grafik fungsi Y sama dengan akar X plus 1. Kita bisa mencoba, misalkan kita ingin coba untuk X min 2, maka nilai Y-nya adalah akar min 1, dan ini tidak diperbolehkan karena akar min 1 adalah anggota bilangan kompleks. Lalu untuk X sama dengan min 1, ternyata nilai Y adalah 0. Untuk X sama dengan 0, nilai Y adalah 1. Untuk X sama dengan 1, nilai Y adalah akar 2. Kemudian kita coba untuk plot satu persatu titiknya, dan kita hubungkan titik-titik yang kita punya. Jadi inilah grafik untuk fungsi akar Y sama dengan X plus 1. Berikutnya adalah fungsi banyak aturan. Di sini saya memiliki contoh soal, yaitu gambarkan grafik fx sama dengan
Nah, di sini ada 3 aturan di mana sepanjang sumbu X, kita dapat menggambarkan grafik yang berbeda-beda nantinya, tergantung pada aturan yang diberikan. Nah, di sini fx terbagi menjadi 3 aturan, yaitu x kuadrat untuk x kurang dari sama dengan 0, x untuk x antara 0 dan 2, kemudian 2 min x untuk x besar sama dengan 2. Ya, untuk gambar pertama nanti di sini gambarnya akan berbentuk parabola karena untuk x kurang dari sama dengan 0 kita memiliki bentuk fungsi kuadrat. Kemudian untuk x antara 0 dan 2 kita punya persamaan garis lurus. Dan untuk x besar sama dengan 2 kita juga punya garis lurus. Untuk menggambar grafiknya kita bisa memberikan tanda untuk memudahkan. Yang pertama adalah untuk x kurang dari sama dengan 0. Artinya, untuk daerah 0 ke kiri pada sumbu x, grafiknya adalah y sama dengan x kuadrat. Kemudian, untuk x berada di antara 0 dan 2, grafiknya adalah y sama dengan x. Kemudian, untuk x besar sama dengan 2, grafiknya nanti adalah 2 min X. Di sini kita bisa membuat data atau tabel titik apa saja yang dilalui oleh grafik fungsi tersebut. Kita mulai dengan grafik yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Karena fungsi Y sama dengan X kuadrat berlaku untuk X kurang dari sama dengan 0, jadi kita mulai dengan 0, kemudian ke arah kiri adalah min 1, kemudian min 2, dan seterusnya. Untuk X sama dengan 0, nilai Y adalah 0. Untuk X sama dengan min 1, nilai Y adalah 1. Dan untuk X sama dengan min 2, nilai Y adalah 4. Sehingga di sini kita bisa membuat titik-titiknya. Kemudian kita plot titiknya satu per satu. Ini 0,0 di sini, min 1,1, kemudian min 2,4 ada di atas. Kemudian kita lihat nilai A dari fungsi kuadrat ini adalah 1, sehingga nanti grafiknya adalah parabola yang terbuka ke atas. Tapi ingat, parabola ini hanya terdefinisi untuk nilai X kurang dari sama dengan 0. Sehingga di sini jika kita gambar grafiknya, yaitu parabola, ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kita perhatikan di sini X kurang dari sama dengan 0. Di titik X sama dengan 0, fungsinya adalah X kuadrat. Jadi kita beri bulat penuh di sini. Kemudian kita lanjut ke fungsi yang kedua, Y sama dengan X, namun hanya terdefinisi di interval 0 sampai 2. Jadi kita bisa mulai dari 0, kemudian X sama dengan 1, X sama dengan 2, kemudian kita cari nilai Y-nya, dan kita plot titik potongnya, 0,0, 1,1, dan 2,2. Kemudian kita tarik garis lurus yang menghubungkan titik potong tersebut. Ya, sekarang kita lihat di ujung selang ini. Di sini tidak menggunakan tanda sama dengan. Artinya di sini seharusnya bulat kosong. Tapi karena sebelumnya sudah ada bulat penuh, maka bulat kosong tadi tertimpa. Jadi di sini kita ambil hanya bulat penuhnya saja. Kemudian di ujung selang satunya lagi, yaitu di X sama dengan 2, di sini hanya memakai tanda kurang dari, tidak pakai sama dengan. Jadi di sini kita beri tanda bulat kosong. Artinya untuk X sama dengan 2, nilai fungsinya bukanlah di persamaan Y sama dengan X. Selanjutnya yang terakhir adalah garis lurus atau fungsi linear Y sama dengan 2 min X. Karena Y sama dengan 2 min X terdefinisi untuk interval X besar sama dengan 2, jadi kita mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Nilai Y untuk X sama dengan 2 adalah 0, selanjutnya ini min 1, dan min 2. Dan kita plot titiknya satu per satu, 2,0, 3, min 1,
Untuk X sama dengan 2, di sini grafiknya termasuk ke dalam 2 min X. Jadi di sini beri tanda bulat penuh. Kemudian untuk ujung-ujungnya kita beri tanda panah saja. Artinya grafik ini memang akan terus berlanjut ke bawah. Dan untuk di ujung kiri sini juga sama, kita beri tanda panah karena grafik ini atau grafik dari X kuadrat ini akan terus naik ke atas. Ya, jadi inilah grafik dari fungsi banyak aturan. Di sini kita bisa mencari nilai F2. Nilai F2 di sini ada 2 titik. Karena yang diberi bulat penuh adalah di sini, jadi nilai F2 adalah 0. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, cukup jelas ya tentang materi pertama tadi tentang fungsi. Cukup ya. Nah, coba mungkin saya bertanya ya. Ini mungkin bagi yang bisa menjawab nanti dapat nilai tambahan. Oke, jadi saya coba bertanya di sini, misalkan sebutkan jenis-jenis fungsi ya pada materi yang sudah dibahas tadi. Mungkin ada yang bisa menjawab. Jadi berapa macam fungsi yang ada pada pembahasan tadi? Mungkin silakan, ada yang bisa menjawab. Oke, nanti ada nilai tambahan kalau yang bisa. Permisi Pak, itu sudah ada yang menjawab di kolom chat Pak. Mohon diperiksa. Oke, siap. Izin menjawab, Pak. Ya ini sudah ada yang menjawab, mungkin bisa tunggu sebentar. Sebentar, saya di kolom chat. Oh, chat saya nggak ada di Izin sini. menjawab, Pak. Oke, kenapa? Silakan. Oke, saya cek di sini di Webex saya nggak ada chat ya. Nggak ada chat di ya, jadi saya nggak bisa baca chatnya. Harus saya install app-nya ya, app chat. Oke, mungkin siapa tadi yang chat dan mungkin bisa bilang aja. Teman saya rusak mic-nya, jadi dia jawab fungsi linear dan fungsi kuadrat. Oke, 089 NIM-nya. ini atas nama 089. Oh ini ya, Imade Tresna ya. Iya Pak. Ini ada chat, tapi nggak kelihatan saya chat. Oke, sebentar saya catat namanya. Chat.
Oke, Tresna menjawab 2 ya, fungsi linier dan kuadrat. Nah, kalau di materi tadi, kalau nggak salah ada 4 ya. 4 mungkin, ada yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Farel ya? Ya. Ya, silakan Farel mungkin. Jadi ada fungsi akar, fungsi kuadrat, fungsi linear, sama fungsi banyak aturan. Ya, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi akar, fungsi banyak aturan. Oke ya, saya rasa sudah tepat ya. Nah, fungsi kuadrat itu mungkin tadi ada istilahnya fungsi parabola ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi ada linier, kuadrat, akar, sama fungsi banyak aturan. Oke, untuk siapa yang angkat tangan? Iputu Krisnawan Putra mungkin ada yang ingin ditanggapi. Ini ada yang raise hand. Putu Krisnawan. Ini sepertinya ada gangguan ya Putu. Kenapa ini dia raise hand tapi dia nggak ada kenapa-kenapa. Ini mungkin selanjutnya saya coba membuat sebuah soal dari fungsi-fungsi itu ya. Nah, saya coba dari yang paling sederhana, mungkin fungsi linier. Saya buat sebuah soal, nanti coba dijawab ya. Nanti yang menjawab share screen ya. Tadi Farel belum saya catat namanya. Farel. Farel. Soalnya sebentar. Oke, coba untuk fungsi yang linier. Di sini karena nggak ada chat, saya share screen berarti. Oke, saya ada start whiteboard. Kalian kelihatan apa nggak whiteboard-nya? Tidak, Pak. Oh, nggak ya, berarti saya sendiri aja. Sudah, sudah. Sudah, semua bisa lihat whiteboard-nya? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Bisa, Pak. Coba ya. Yang pertama, ini mungkin maaf saya pakai mouse agak jelek jadinya.
atau sticky note. Sticky note-nya aja nggak pakai. Jadi geser. Nggak usah digeser. Ya, nomor 1. Misalkan sama dengan misalkan coba dari fungsi apa ya, linear, coba gambarkan seperti apa grafiknya gitu. Mungkin silakan nanti yang sudah selesai bisa di share screen nih. Share screen seperti apa jawabannya. Nanti kebaca kan ya? Ini nggak bisa. Dan saya edit lagi ya. Oh, ini bisa nih. Kemudian selanjutnya coba yang persamaan kuadrat ya. Apa ya? Kita nggak bisa nulis kuadrat tapi saya pakai ini.
Nah, ini ada 2 ya. Nah, mungkin yang nomor 1 ada yang sudah selesai? Oh, Boleh ada. saya coba, Pak? Oke, silakan. Kadek ya? Ya, Pak. Ya, Kadek Peri Arta. Mungkin, bisa share screen? Oh, boleh tampilin gambar aja, Pak. Saya buat di buku tulis. Oh, kemudian jawabannya di-share di mana? Nih, Pak. Saya share screen, Pak. Oke. Kelihatan, Pak? Ya, kelihatan. Jadi itu ya min 4x plus 1. Kemudian didapatkan Y dan X. Oh. Nah, itu kenapa grafiknya akhirnya jadinya seperti itu ya. Jadi di berapa itu? Yang di X, sumbu X itu berapa ya? 225 ya? 0,25. Ya, Pak. 0,25. Seperempat itu ya maksudnya. Ya, Pak. Seperempat. Oh, ketika X-nya 0,2. Oh, ketika Y-nya 1 itu ya. Ketika Y-nya 1, X-nya 0,25 ya, minus. Ya, berarti seperti itu jadinya grafiknya. Oke, ya sudah ya sudah selesai. Silahkan bisa di close kembali. Nah, Makasih, untuk Pak. teman-teman bagaimana kira-kira jawaban dari Kadek sudah sesuai ya? Benar nggak? Benar ya? Oh, whiteboard saya jadi ke close. Berarti kalau saya buat whiteboard lagi, ngulang lagi. Oh, ya ampun. Oh, gitu saya nggak pernah. Oh, ya udah saya ulang aja lagi whiteboardnya. Nah, itu tadi Kadek Peri Arta. Jadi apa tadi soalnya? Ya, Y sama dengan minus 4x minus 1. Minus 4x minus 1 kan gitu ya. Nah, di sini kemudian kita bisa mencari ini tadi. Ya, jadi kita bisa misalkan X dan Y gitu ya. Apa kayak buat tabel sederhana gini ya. Atau kalau Perry tadi dia mencari nilai X, Y-nya. Nah, misalkan X-nya kita misalkan 0 gitu. Nah, ketika X-nya 0, berapa jadinya nilai Y-nya? Kan di sini kita bisa jadinya minus 1 kan gitu. Kemudian, oh ini nggak sampai segini, 2 aja. Nah, ketika Y-nya 0, berarti X-nya berapa di sini? Sini kan 1 ya. Minus 1 juga ya? Benar nggak ya? Benar nggak ya? Salah. Seperempat jadinya ya sini ya. Minus 1/4. Ya benar ya, minus 1. Nah, hanya saja tadi saat digambarkan kan kayak gini. Nah, kalau
Jawaban saya ada yang salah, silakan dikoreksi bersama ya. Nah, misalkan di sini jadinya per 0,25 jadinya diambil ya. 0,25, 0,5, 0,75, 1 gitu. 0,25, 0,5, 0,75, kemudian di sini 1. 0,25, 0,5, 75, kemudian di sini 1. Satu, 0,75. Nah, di sini kan minus ya, di sini minus, di sini positif ya, di bawah minus, plus positif. Ketika x-nya 0, y-nya minus 1. Berarti di sini ya, nah di sini ini ada titik gitu, kan di sini minus 1. Kemudian ketika x-nya minus seperempat ya, jadi minus seperempat itu kan di sini deh. Nah, y-nya 0. Ya, di sini berarti. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kalau Ferry tadi ketika y-nya 1 jadinya berapa x-nya? Nah, kalau di sini y-nya 1, x-nya jadinya berapa? Berapa? 1. Ferry tadi ke atas ya grafiknya ya, kalau nggak salah ya? Ke atas, Pak. Ke atas ya. Kenapa ke atas? Di sini soalnya tadi berapa? 4x minus 1 apa min 4x? Plus 1, Pak. Min 4x plus 1 gitu. Oh gitu. 4x plus 1. Oh berarti nggak gini, lain jadi bukan. Saya hapus ini. Atau minusnya aja kayaknya hilang ya. Jadinya ini kalau x-nya 0, berarti y-nya 1 gitu jadinya. Kalau y-nya 0, di sini berarti ya seperempat jadinya, seperempat. Ya ke atas ya, kebalik aja sih. Seperempat atau minus seperempat? Seperempat jadinya kan ya. 0 seperempat berarti di sini ya. Enggak ke kanan harusnya ya Peri ya. Ini kan seperempat kan positif. Sedangkan ini benar 0,1 kan di sini. Nah kan jadinya dia kayak gitu. Nah kayak gitu. Kalau Ferry tadi gimana ke sini kalau nggak salah? Minus. Ya, bener nggak ya? Yang lain gimana? Coba dikoreksi, bener apa nggak? Sesuai nggak ya? Ada tanggapan mungkin dari teman-teman? Bener nggak seperti itu? Seperempat karena kan positif di sana ya. Kalau minus itu ketika dia nilainya ya, ketika y-nya 0 berarti kan x-nya seperempat ya. Di sini ketika minus 4 dikali seperempat kan minus 1. Minus 1 ditambah 1 kan 0. Oke, saya screen capture dulu. Nah, mungkin Ferry ada yang ingin ditanggapi. Kira-kira tadi jawabannya benar apa enggak? Sama apa enggak ya? Beda Ada. deh, Pak. Saya kurang ngerti juga, Pak. Oh gitu. Ya, yang lain bagaimana? Ya, kalau nggak salah seperti ini hasilnya. Harusnya ke kanan sih, karena kan ketika kita coba dia 0, 1. Ketika kita coba dia y-nya 0, yang ini seperempat.
Kira-kira seperti ini, atau nanti dicoba aja lagi beberapa karakter gitu. Nah, seperti itu ya. Coba saya share screen. Jawabannya dari titik potongnya seperti ini. Misalkan itu soalnya itu. Kita kan dapat dari x0, y0. Nah, jadi kita cari itu aja dua. Sudah selesai. Nah, sekarang yang fungsi kuadrat. Nah, coba yang fungsi kuadrat ini saya buat soalnya. Ini sebentar. Saya stop share screen. Nah, ya. Nah, coba digambarkan grafik dari fungsi kuadrat berikutnya. Y sama dengan x kuadrat sama 4. Izin menjawab, Pak. Ya, udah. Oh, Udah, sama Pak. soalnya sama tadi ya. Iya, Pak. Oke, silakan Made ya, Eh, Made. Iya, Oh, share screen ya, Pak. Ya, share screen. Begini jawabannya, Pak. Belum kelihatan, masih hitam. Oh, masih hitam ya? Gimana ya? Saya udah kayak stop share screen. Diulang Coba, coba. coba saya ulang, Pak. Udah jadi presenter. Apa sudah kelihatan, Pak? Mungkin loading ya. Saya gelap, kalau teman-teman yang lain gimana? Sama, tidak kelihatan, Pak. Belum terlihat, Pak. Belum juga. Oh, belum terlihat ya? Gelap dia. Apa saya share jawaban saya di ini ya, Pak? Grup Matematika Ya. Informatika di Ya, WhatsApp, boleh. Pak. Di WA aja, di screen capture di WA. Ya. Iya, Pak. Nanti saya yang share ya. Sudah, Pak. Oke, di sini sudah di-share jawabannya. Coba saya share screen ya. Nah, ini jawaban dari siapa tadi? Kadek Tresnanda. Tresna. Nah, seperti ini. Jadi x kuadrat plus 5x plus 4 itu maksudnya. Benar ya? Kemudian ketika nanti dicari aja x-nya 0 berapa, y-nya 0 berapa. Oh, titik potongnya 0,4 sama berapa itu, Tris? Min 4,0, min 1,0, sama min 2,5, min 2,25, Pak. Oke, ya dapat. Oh, banyak dapat titik potongnya.
sekitar ya. Yang pertama ini dari mana bacanya? Di sini kemudian ke sini ya? Yang di kanan itu saya pakai untuk mencari titik puncaknya, Pak. Titik puncak. Oke, Iya, Pak. yang turun ke bawah sini sama dengan Oke, jawabannya seperti ini jadinya ya. Di sini titiknya berapa di sini? Itu titik 0,4, Pak. 0,4 yang ini ya. Iya, Pak. 4. Ya, jadi ketika X-nya 0 berarti Y-nya 4. Ya, benar ya. Sini. Iya, Pak. Kemudian ketika Y-nya 0, X-nya jadi berapa? X-nya menjadi min 4,0 sama min 1,0, Pak. Oh, ada dulu min 4,0. Ini ya, 4,0, 1,0. Iya, Pak. Oke. Kemudian titik puncaknya ini didapatkan dari mungkin bisa Dari min B dijelaskan per 2A, Pak. titik Jadi untuk puncaknya. titik puncak yang X-nya itu didapatkan dari min B per 2A, yaitu di mana B-nya adalah 5 dan A-nya 2. Jadi didapatkan min 5 per 2, Pak. Oke, sip. Habis itu untuk titik puncak yang Y didapatkan dari rumus min B kuadrat min 4AC per 4A, Pak. Di mana B kuadrat adalah 25 dan 4AC adalah 16. Jadi 25 kurang 16 kan 9. Habis itu karena dimintanya min D jadi min 9 per 4, Pak. Oke, jadi dapatnya di sini ya. Iya, Pak. Saya rasa benar ini jawabannya ya. Ya. Oke, nah di situ mungkin dari Kadek Tresna ini jawabannya seperti resep obat ya. Saya lihat ya seperti resep obat ya. Jadi ya efisien sekali di sini. Saya agak kesusahan bacanya kayak tulisan dokter. Saya ingat dulu waktu saya sekolah, biasanya teman-teman saya yang tulisannya seperti ini orangnya pinter-pinter ya. Tapi sekarang udah sukses-sukses semua. Ya, sip. Sekarang coba saya lanjut ke pembahasan tadi ya. Mungkin dari di sini kayaknya kalian udah paham ya karena tadi juga udah. Kayaknya udah dapat waktu SMA nih ya, mungkin hampir semua sudah paham ya, tapi coba saya jelaskan lagi aja ya, siapa tahu ada yang mungkin yang belum ya. Oke. Kalau di unit sih biasanya kayaknya semua sudah, mungkin beberapa yang belum itu biasanya dari yang luar daerah, misalnya yang luar daerah yang agak-agak ke daerah yang sana ya, biasanya di mana bilang agak di timur gitu ya. Mungkin di sana agak mungkin agak kurang gitu ya karena beberapa seperti itu sih umumnya saya juga bicara sama senior sering seperti itu juga yang dari sekolahnya dulu eee di luar Bali yang di daerah timur itu mungkin ya karena mungkin kan wajar aja ya kita kalau di Indonesia kan paling di Jawa gitu baru lebih kualitas pendidikannya saat SMA itu lebih tinggi dibandingkan yang lain kan gitu. Nah, mungkin di sini beberapa ada yang belum, sekalian saya membahas ulang juga, coba nanti saya share kembali materi dari Bu Dita ya, Dita Pramesti. Nah, di sini sama juga ya kita mencari ini masih dijelaskan ya ini. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini ada contoh misalkan seperti ini ya. Nah, kalau tadi A-nya juga lebih besar dari 0. Nah, itu ada kemungkinan pasti dia jawabannya akan seperti ini nih, terbuka ke atas gitu karena udah apa namanya aturan gitu. Kemudian di sini kita cari titik potongnya ketika dia 0. Nah, didapatkan X1 3 gitu ya, X1 kalau tadi di sini didapatkan
Nah, di sini ya X sama dengan 1, X sama dengan 4 gitu ya. Kemudian Y sama dengan 4 ya kalau nggak salah. X sama dengan 4, X sama dengan 1 yang kayak gitu. Oke. Nah, kemudian baru dicari nilai puncaknya. Nah, tadi kan titik potongnya kalau nggak salah yang punyanya yang untuk persamaan ini di minus deh jadinya ya. Siapa namanya? Tresna ya? Iya Pak, di minus Pak. Oh, minus 1 sama minus 4. Iya Pak. Oke, ini agak ke kiri deh ya grafiknya. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita cari nilai puncaknya. Berarti kalau yang tadi dia minus 4,0 dan minus 1,0. Nah, di sini ada persamaannya min min x puncaknya min b per 2a. Ya. Y puncaknya, nah Y puncaknya min d per 4a. Di mana d-nya adalah minus b kuadrat min 4ac. Nah, sehingga didapatkan sekian ya. Jadi kalau tadi dari kadek dapat ini dia titik puncak. Nah, dijelaskan secara singkat langsung ya. Itu prosesnya kira-kira seperti tadi. Di sini ada D sama XP, ada min B per 2A. Kemudian B-nya itu kan ini. Kemudian min D-nya itu ya D-nya adalah ini, kemudian dijabarkan seperti itu. Nah, D itu dapatnya dari sini. Sebelumnya ada dijelaskan tentang D. Nah, ini deh. Apa istilahnya D? Apa kepanjangannya D itu ya? Diskriminan, Pak. Iya, diskriminan. Ya, diskriminan. Nah, itu sudah. Ya. Oke, nanti mungkin di oase lagi saya tambahkan soalnya fungsi. Ya, di sini ada yang jawab apa belum ya? Oke, belum ada yang jawab ya. Mungkin nanti buat makalah. Oke, di tugasnya ada yang membuat makalah tentang fungsi transenden dan jenis-jenisnya. Ya, oke, nanti mungkin fungsi transenden ini juga kita harus mungkin dijelaskan juga ya karena ada bagian dari tugasnya itu juga. Oke, saya rasa untuk di OASE nggak saya tambahin lagi tugasnya. Saya rasa ini udah cukup berat tugasnya membuat makalah tentang fungsi transenden. Ya, kita sampai jam berapa ya? Jam 11 ya kalau salah. Tapi masih ada waktu. Tadi udah sampai fungsi. Nah, nanti kita lanjut ke tadi baru part 1 ya, kita lanjut part 2 dan part 3 nanti. Kemudian ke transenden sedikit nanti ya, karena ada hubungannya dengan tugasnya. Oke, saya lanjut ke part 2-nya. Silakan disimak.
Kali ini kita akan membahas cara mencari domain dan range atau daerah asal dan daerah hasil dari berbagai fungsi yang sering kita gunakan di kalkulus. Yang pertama adalah fungsi linear. Di sini saya punya dua contoh grafik fungsi linear, yaitu Y sama dengan X plus 1 dan Y sama dengan min X plus 3. Untuk domain atau daerah asal, gunakan di kalkulus. Yang pertama adalah fungsi linear. Di sini saya punya dua contoh grafik fungsi linear, yaitu Y sama dengan X plus 1 dan Y sama dengan min X plus 3. Untuk domain atau daerah asal dan range atau daerah hasil dari fungsi linear ini sangat mudah. Jika kita lihat dari grafiknya, nilai X pada koordinat kartesius ini bisa kita ambil berapapun. Kemudian nanti nilai X yang kita pilih akan menghasilkan nilai Y sebagai variabel ataupun peubah tak bebasnya yang bergantung terhadap nilai X yang kita pilih tadi. Jadi untuk fungsi linear kita bisa memilih nilai X berapapun sehingga kita memiliki titik-titik yang nanti akan dilalui oleh grafik fungsinya. Misalkan di sini kita ambil nilai X sama dengan 2, maka kita akan punya nilai Y-nya adalah 2 plus 1 sama dengan 3. Atau kita ambil nilai X sama dengan 1000, kita pun akan peroleh nilai Y sama dengan 1001, dan seterusnya. Sehingga domain untuk fungsi linear adalah himpunan semua bilangan real atau negatif tak hingga sampai tak hingga. Jadi sepanjang bilangan real ini kita dapat memilih nilai X berapa saja untuk dijadikan peubah bebas. Kemudian untuk range-nya, karena tadi kita memilih X yaitu peubah bebasnya boleh berapa saja dari bilangan real, maka kita pun dapat menghasilkan nilai peubah tak bebasnya yang masih ada di dalam bilangan real tadi. Ya, jadi ini adalah domain dan range untuk fungsi linear. Lanjut untuk fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini memiliki karakteristik ataupun bentuk parabola yang sangat bergantung terhadap nilai A, B, dan C-nya. Di sini untuk nilai A yaitu parabola yang terbuka ke atas, kita memiliki titik puncak X, Y, di mana titik puncak ini adalah nilai puncak yang minimum. Sementara untuk parabola yang terbuka ke atas, nilai Y puncak yang tercapai adalah nilai Y maksimum. Sementara untuk domainnya, untuk fungsi kuadrat ini sama seperti fungsi linear. Kita dapat memilih X berapapun untuk dijadikan peubah bebas. Jadi untuk domain dari fungsi kuadrat adalah himpunan bilangan real atau interval negatif tak hingga sampai tak hingga. Sementara untuk range-nya kita bisa lihat untuk parabola yang terbuka ke atas, nilai Y terendah adalah Y minimum dan nilai Y-nya akan terus membesar ke atas. Sementara untuk parabola yang terbuka ke bawah, nilai Y paling besar adalah Y maksimum di sini, dan lebih kecil dari Y maksimum ada
nilai Y lain yang menuju negatif tahingga. Sehingga untuk nilai ranknya ini sangat ditentukan oleh nilai A-nya, di mana nilai A ini menentukan arah terbukanya parabola. Untuk A lebih dari 0, parabolanya terbuka ke atas, maka nilai range-nya adalah Y minimum sampai positif tahingga. Seperti ini di sini. Sementara untuk A kurang dari 0, di mana parabolanya terbuka ke bawah, nilai range-nya adalah negatif tahingga sampai dengan maksimum adalah di Y max. Ya, misalkan di sini saya punya contoh, tentukan domain dan range dari fungsi Y sama dengan X kuadrat min 5X tambah 6. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai A-nya lebih dari 0, jadi parabolanya akan terbuka ke atas. Untuk domainnya bisa langsung kita tentukan, yaitu real atau interval negatif tahingga sampai tahingga. Sementara untuk range-nya, di sini karena A lebih dari 0, jadi kita harus mencari nilai Y minimumnya. Y minimum tercapai ketika nilainya adalah min D per 4A. Atau D-nya adalah diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC bagi 4A, atau kita sederhanakan menjadi 4AC min B kuadrat per 4A. Kemudian 4 kalikan nilai A, pada fungsi kuadrat ini nilai A-nya adalah 1, nilai C 6, kurangi B kuadratnya adalah min 5 pangkat 2, dibagi 4 kalikan A-nya adalah 1. Jadi kita peroleh 24 kurangi 25 dibagi 4. Nilai Y minimumnya adalah negatif 1/4. Sehingga untuk range-nya adalah dari Y minimum sampai dengan tahingga, yaitu negatif 1/4 sampai dengan tahingga. Selanjutnya adalah fungsi berbentuk akar. Di sini kita harus ingat bahwa bilangan-bilangan yang ada di dalam akar ini haruslah non-negatif, yaitu bilangan-bilangan yang lebih dari sama dengan 0. Sehingga domain untuk fungsi akar adalah X anggota bilangan real, di mana Gx ini harus besar sama dengan 0, karena Gx posisinya ada di dalam akar. Sementara untuk range dari fungsi akar tentu saja adalah 0 sampai tahingga, karena semua hasil dari akar adalah non-negatif. Di sini contohnya misalkan saya punya grafik Y sama dengan akar X. Bentuk grafiknya adalah seperti ini. Nah, kita bisa lihat bahwa range-nya minimumnya adalah 0 dan menuju positif tahingga. Contoh lain adalah misalkan di sini saya minta tentukan domain dan range dari fx atau y sama dengan akar x min 3. Domainnya adalah x anggota bilangan real, di mana Gx adalah yang ada di dalam akar. Jadi di sini x min 3. X min 3 besar sama dengan 0. X anggota bilangan real. Jika x min 3 besar sama dengan 0, maka x besar sama dengan 3. Atau dalam selang kita dapat tulis sebagai 3 sampai dengan tahingga. Dan untuk range-nya dapat kita jawab langsung, yaitu 0 sampai tahingga. Contoh lain, tentukan domain dan range dari fx sama dengan akar 4 min x. Kita tentukan domainnya, yaitu himpunan x anggota bilangan real, di mana 4 min x besar sama dengan 0. 4 min x besar sama dengan 0. Jadi 4 besar sama dengan x. Atau ini sama juga dengan x kurang dari sama dengan 4, sehingga pada interval kita dapat menulisnya sebagai min tahingga sampai 4. Fungsi yang keempat adalah fungsi banyak aturan.
Fungsi banyak aturan ini kita dapat menentukan domain dan range-nya berdasarkan gambar. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa nilai X-nya kita dapat pilih berapapun dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga, sehingga domainnya adalah negatif tak hingga sampai tak hingga atau semua himpunan bilangan real. Sementara untuk range-nya juga sama, yaitu dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Berikutnya adalah fungsi dengan domain terbatas. Jadi, untuk fungsi seperti ini, pada soal kita diberikan domain yang terbatas, tidak seperti soal-soal sebelumnya, yaitu domainnya tidak diberitahu di soal. Jadi, domainnya kita bisa mengambil ataupun memilih nilai X berapapun selama membuat fungsi tersebut terdefinisi. Pada contoh soal ini, kita diberikan domain di sini, yaitu dari min 2 sampai dengan 3 untuk nilai X-nya. Jadi untuk domainnya kita bisa langsung jawab, domainnya adalah selang tutup atau interval tutup min 2 sampai 3. Kemudian bagaimana dengan range-nya? Range-nya bisa kita lihat dengan menggambar grafik ini. Jadi kita coba plot satu persatu titiknya. Dari min 2, untuk min 2 kita kuadratkan hasilnya adalah 4. Kemudian min 1 kuadrat hasilnya 1, 0, kemudian 1, 2, dan terakhir 3. Untuk menggambar grafiknya kita dapat menghubungkan titik-titik yang diberikan, yaitu nanti gambarnya adalah parabola yang terbuka ke atas karena fungsi yang diberikan adalah fungsi kuadrat dengan nilai A lebih dari 0. Jadi ini adalah gambar grafik untuk fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat, tapi domainnya terbatas dari min 2 sampai dengan 3. Sehingga di ujung-ujung selang ini kita beri tanda bulat penuh seperti ini, ya. Karena min 2 termasuk ke dalam domainnya, begitu juga dengan 3. Jika min 2 dan 3 tidak termasuk domain, maka di sini kita beri bulat kosong. Selanjutnya untuk range-nya kita bisa lihat berdasarkan gambar. Nilai Y yang paling minimum ada di sini, yaitu Y sama dengan 0, dan Y maksimum tercapai di sini. Ketika X sama dengan 3, yaitu Y sama dengan 9. Jadi untuk range-nya adalah interval tutup 0 sampai 9. Sekian untuk video kali ini, kita akan berlanjut. Ya, saya rasa untuk yang domain dan range ini agak ribet emang ya. Dia agak susah. Silakan dipelajari lagi ya. Jadi ada 5 tadi ya, sampai fungsi dengan domain terbatas ya. Jadi masing-masing yang tadi sebelumnya ada 4 dijelaskan masing-masing seperti apa caranya. Nah, kemudian ada tambahan lagi 1 fungsi dengan domain terbatas. Nah, nanti silakan dipelajari saja. Selanjutnya mungkin saya langsung aja next dulu ke sini ya. Jadi ke part 3 tentang domain range fungsi komposisi. Pada video ini kita akan belajar mengenai fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi itu adalah salah satu operasi penggabungan dua buah fungsi. Misalkan saya punya dua fungsi fx dan gx. Kemudian komposisi dari fungsi f dan g ini saya tulis menjadi fog atau bisa juga dibaca f bundaran g, di mana fog ini atau fogx menyatakan bahwa hasil dari fungsi gx diterapkan pada fungsi f. Seperti apa fungsi komposisi ini? Di sini saya punya 3 buah himpunan. Tentunya himpunan ini merupakan himpunan bagian dari bilangan real,
yaitu himpunan A, B, dan C. Untuk himpunan A ini saya punya domain fungsi G. Kemudian di sini ada rank dari G, sehingga pemetaannya adalah G. Jadi domain G dan rank G ini dipetakan oleh fungsi G. Kemudian di sini juga ada domain F dan di sini ada rank F, di mana domain F ini dipetakan oleh fungsi F ke ranknya, dan inilah yang dinamakan F bundaran G atau FOG. Di sini kita bisa lihat bahwa ada arsiran pada domain F dan rank G, sehingga inilah yang menjadi syarat dari fungsi komposisi. Jadi syarat FOG ada adalah domain F iris dengan rank G ini bukan himpunan kosong. Karena jika domain F dan rank G tidak memiliki irisan atau irisannya adalah himpunan kosong, maka FOG ini tidak terdefinisi. Sebaliknya, syarat untuk GOF ini tinggal kita ikuti bentuknya, yaitu domain G iris dengan rank F tidak sama dengan himpunan kosong. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini saya punya fungsi, dua buah fungsi f dan g. Fx-nya adalah akar x dan gx-nya adalah x-2. Kemudian kita diminta menentukan domain dari fungsi komposisi FOG dan rank-nya dari fungsi komposisi FOG. Langkah pertama adalah kita harus menentukan domain dan rank untuk masing-masing fungsi f dan g. Di sini untuk domain F adalah X anggota bilangan real, di mana X besar sama dengan 0. Karena nilai yang ada di dalam akar ini harus besar sama dengan 0. Jadi untuk domainnya adalah interval 0 sampai tak hingga. Kemudian untuk rank-nya sama, yaitu 0 sampai tak hingga. Untuk domain G, karena fungsi G adalah fungsi linear, domainnya yaitu min tak hingga sampai tak hingga. Dan untuk rank-nya adalah sama, min tak hingga sampai tak hingga. Untuk pembahasan mengenai domain dan rank dari masing-masing fungsi, baik fungsi akar maupun fungsi linear, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Selanjutnya, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah FOG ini ada atau tidak. Jadi yang pertama kita cek apakah FOG ada, yaitu dengan mengecek irisan dari domain F dan rank G. Domain F adalah 0 sampai tak hingga. Kita iris dengan negatif tak hingga sampai tak hingga, sehingga irisannya adalah 0 sampai tak hingga, dan ini jelas bukan himpunan kosong. Jadi kesimpulannya FOG ada atau terdefinisi. Kemudian selanjutnya kita cari apa itu FOG. FOG dapat kita tulis sebagai FGX, di mana GX-nya adalah X-2. Jadi ini fungsi G kita terapkan ke fungsi F. Sehingga X-2 di sini nanti menggantikan nilai X di F. Jadi fungsi komposisinya adalah akar X-2. Untuk menentukan domain dan rank dari fungsi komposisi, kita tidak disarankan untuk mencari langsung dari bentuk fungsi yang ini, melainkan kita harus menguraikan beberapa bentuk. Yang pertama, domain dari FOG yaitu X anggota domain G, di mana GX adalah anggota domain F. X anggota domain G-nya adalah min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian GX-nya adalah X-2 dan domain F-nya adalah 0 sampai tak hingga. Notasi di sini artinya kita harus mencari irisan antara bagian kiri dengan bagian kanan,
Tapi masalahnya bagian kiri variabelnya sudah X, sementara bagian kanan variabelnya masih X min 2, sehingga kita harus mengubah bentuk di sebelah kanan ini. Oke, caranya adalah X anggota negatif tahingga sampai tahingga, dan jika X min 2 anggota 0 sampai tahingga, kita dapat menulisnya sebagai berikut. X min 2 besar sama dengan 0, kemudian X min 2 besar sama dengan 0 tadi mengakibatkan X besar sama dengan 2. Sehingga untuk bagian yang kiri ini adalah min tahingga sampai tahingga. Kita iris dengan bagian kanan. X besar sama dengan 2 adalah interval 2 sampai tahingga, dan hasilnya domain dari FOG adalah 2 sampai tahingga. Sementara untuk rank-nya, rank dari FOG adalah Y anggota RF, di mana Y sama dengan FT, dengan T adalah anggota dari rank G. Y anggota RF di sini adalah 0 sampai tahingga. Y sama dengan FT. Karena Fx sama dengan akar X, maka Ft adalah akar T. Di sini kita bisa tulis Y sama dengan akar T, di mana T-nya adalah anggota negatif tahingga sampai tahingga. Untuk yang sebelah kiri kita biarkan Y anggota 0 sampai tahingga. Yang menjadi masalah adalah yang sebelah kanan. Jadi T ini adalah anggota bilangan real atau min tahingga sampai tahingga. Jika T anggota bilangan real, maka nilai akar dari bilangan real selalu 0 sampai dengan tahingga. Jadi untuk Y di sini adalah 0 sampai tahingga, karena nilai Y di sini bergantung kepada nilai T di sini. Sehingga setelah semuanya sama, yaitu kiri dan kanan sama, kita bisa mencari irisannya 0 sampai tahingga, iris dengan 0 sampai tahingga, dan hasilnya 0 sampai tahingga. Misalkan di sini kita ingin mencari juga domain dari GOF. Maka rumusnya adalah X anggota domain F, di mana Fx adalah anggota domain G. X anggota domain F adalah negatif tahingga sampai tahingga. Kemudian Fx-nya adalah akar X. Akar X anggota negatif tahingga sampai tahingga. Untuk yang kiri tidak ada masalah, jadi kita biarkan X anggota min tahingga sampai tahingga. Dan untuk yang kanan ini, akar X terdefinisi di bilangan real, yaitu min tahingga sampai tahingga. Jika akar X ingin terdefinisi di bilangan real, X berapakah yang memungkinkan? Tentu saja X-nya harus bilangan non-negatif, jadi X-nya adalah 0 sampai tahingga. Kemudian kita iris kedua selang tersebut, yaitu min tahingga sampai tahingga, iris dengan 0 sampai tahingga. Hasilnya adalah 0 sampai tahingga. Hai pemain 1, siap? Dari GOF adalah himpunan Y anggota rank G, di mana Y sama dengan GT, T-nya adalah anggota rank F. Y anggota rank G-nya adalah negatif tahingga sampai tahingga. Kemudian Y sama dengan GT, karena GX sama dengan T min 2, maka GT adalah T min 2, di mana T-nya adalah anggota 0 sampai tahingga. Di sini untuk yang bagian kanan, karena kita punya interval untuk T yaitu 0 sampai tahingga, di mana T di sini berperan sebagai peubah bebas, maka kita harus mencari nilai Y
berdasarkan T yang kita punya. Jadi di sini T-nya mulai dari 0 sampai dengan T hingga, kemudian kita ingin cari nilai Y-nya, yaitu Y-nya adalah T-2. Jadi kita mulai dari 0, nilai Y-nya adalah negatif 2, T-nya 1, Y-nya negatif 1, T sama dengan 2, Y-nya 0, T sama dengan 3, Y-nya adalah 1. Di sini kita bisa lihat bahwa T-nya jika T mulai dari 0 sampai dengan menuju T hingga, maka nilai Y-nya mulai dari negatif 2 menuju T hingga. Jadi untuk ini kita dapat tulis Y anggota min T hingga sampai T hingga, di mana Y adalah anggota min 2 sampai T hingga. Kemudian irisannya kita peroleh adalah min 2 sampai T hingga. Sekian tadi materinya ya dari Bu Dita tadi tentang domain, range, dan fungsi komposisi. Mungkin mohon maaf tadi saya juga nggak bisa mendengarkan ya karena ada kesibukan tadi, ada telepon. Untuk part 2 dan part 3 ini saya rasa rumit ya, lumayan rumit. Mungkin nanti saya batasi aja ya karena di RPS-nya juga tidak mengharuskan ke sana ya. Jadi di sini kalau nggak salah fungsi, kemudian jenis-jenis fungsi gitu aja, dan ada tugas tentang transenden. Mungkin nanti bisa diprioritaskan untuk belajarnya ke fungsi, kemudian jenis-jenis fungsi di materi video pertama tadi, dan mungkin difokuskan juga ke tugas untuk fungsi transenden dan jenis-jenisnya. Oke, coba saya carikan videonya sebentar ya. Di sini ada dua ya, ada dua materi dari Bu Dita ya. Kalau di sini ada fungsi transenden logaritma asli, kemudian ada lagi satu fungsi transenden eksponen asli. Jadi ada dua tentang fungsi transenden di kumpulan videonya ya. Nah, ada dua aja. Dan di sini logaritma ini sekitar 2020 ya, jadi kayaknya ini yang pertama ya sebelum akhirnya ke sini. Yang eksponen ini baru sekitar sekarang 2021.
Halo semuanya, seri kuliah kalkulus kali ini akan membahas beberapa fungsi transenden dan khusus di video ini akan dibahas mengenai fungsi logaritma asli. Di video ini juga nanti akan dibahas bagaimana cara mencari turunan dari fungsi logaritma asli dan berikut juga cara mengintegralkannya. Sebelum mulai ke pembahasan soal, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu sedikit konsep mengenai fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli atau disingkat ln didefinisikan sebagai fx, yaitu ln x, adalah integral 1 sampai dengan x dari fungsi 1 per t dt dengan nilai x-nya lebih dari Halo semuanya, seri kuliah kalkulus kali ini akan membahas beberapa fungsi transenden dan khusus di video ini akan dibahas mengenai fungsi logaritma asli. Di video ini juga nanti akan dibahas bagaimana cara mencari turunan dari fungsi logaritma asli dan berikut juga cara mengintegralkannya. Sebelum mulai ke pembahasan soal, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu sedikit konsep mengenai fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli atau disingkat ln didefinisikan sebagai fx, yaitu ln x, adalah integral 1 sampai dengan x dari fungsi 1 per t dt dengan nilai x-nya lebih dari 0. Jadi jika di materi integral yang lalu kita memiliki rumus umum integral yaitu integral x pangkat n dx adalah 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, dan di sini kita punya syarat bahwa n-nya tidak boleh sama dengan min 1, maka jika n sama dengan min 1, integral ini menjadi integral dari x pangkat min 1 dx, atau kita tulis sebagai integral 1 per x dx, di mana untuk menentukan integral ini kita tidak bisa menggunakan rumus umum dari integral, karena untuk integral 1 per x dx memiliki hasilnya sendiri, yaitu ln mutlak x ditambah c. Ya, jadi harus menggunakan mutlak karena kita lihat di definisi di atas ini, syarat untuk nilai x-nya adalah bernilai positif. Jadi yang penting untuk kita adalah bagian ini. Untuk sifat-sifat fungsi logaritma natural atau logaritma asli tidak berbeda jauh dengan fungsi logaritma umum yang biasa kita gunakan, yaitu log, karena masih satu keluarga yaitu fungsi logaritma. Yang membedakan fungsi logaritma asli atau ln dengan fungsi logaritma umum adalah logaritma asli ini memiliki basis 10. Sementara untuk fungsi logaritma natural atau logaritma asli memiliki basis yaitu bilangan atau konstanta e atau kita kenal sebagai bilangan Euler, di mana nilainya adalah 2,178. Jadi ini adalah bilangan Euler. Untuk sifatnya sendiri karena hampir sama dengan logaritma umum, maka untuk yang pertama ln 1 ini sama dengan 0. Karena basisnya tadi adalah bilangan e, maka e pangkat 0 itu sama dengan 1. Yang kedua, ln dari perkalian a kali b ini akan sama dengan ln a ditambah ln b. Sifat yang ketiga, ln a dibagi b sama dengan ln a kurangi ln b. Dan yang terakhir untuk ln a pangkat r, di mana r adalah pangkat dari a ya. Jadi r di sini bukan pangkat dari ln, melainkan pangkat untuk a. Kita dapat menulisnya menjadi r dikalikan ln a. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk sifat-sifat logaritma asli ini sama dengan sifat pada logaritma umum. Sementara untuk grafik fungsi ln x ini, karena tadi nilai ln 1 adalah 0, maka titik potongnya adalah 1,0. Kemudian kita gambar grafiknya adalah seperti ini. Ini adalah grafik y sama dengan ln x, di mana untuk grafiknya sendiri sifatnya itu selalu monoton naik dan cekung ke bawah.
Ya, kita langsung masuk saja ke latihan soal. Yang pertama mengenai turunan terlebih dahulu. Jadi untuk turunan fungsi logaritma, karena tadi definisi fungsi ln x adalah integral 1 sampai dengan x dari 1 per t dt dengan syarat x-nya lebih dari 0, maka jika kita ingin menurunkan fungsi ln x, ini kita turunkan ruas kiri dan ruas kanan. Seperti ini. Kemudian untuk ruas kiri kita biarkan. Dan untuk ruas sebelah kanan kita mencari turunan dari integral. Maka di sini kita menggunakan teorema dasar kalkulus 1. Hasilnya adalah 1 per x. Jadi turunan dari ln x adalah 1 per x. Atau secara umum turunan dari ln ux di mana u adalah fungsi yang bergantung pada x, hasilnya adalah 1 per ux dikalikan turunan dari fungsi ux. Ya, di sini kita menggunakan aturan rantai. Untuk menambah pemahaman, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama, ln 3x. Maka turunan pertamanya adalah kita fokus kepada apa yang ada di depan ln, yaitu 3x. Jadi turunannya adalah 1 per 3x. Kemudian untuk 3x-nya sendiri kita turunkan menjadi 3. Hasilnya adalah 1 per x. Yang kedua, turunan dari 4 ln x. Untuk ln x-nya, turunannya adalah 1 per x. Jadi turunan dari 4 ln x adalah 4 kalikan 1 per x. Sama dengan 4 per x. Yang ketiga, f aksen x sama dengan 1 per sin x. Yang ada di depan ln adalah sin. Jadi 1 per sin x dikalikan turunan sin x adalah cos x. Jadi ini adalah cos x per sin x. Atau kita sederhanakan menjadi kotangen x. Dan yang keempat, f aksen x atau turunan pertama adalah 1 dibagi x kuadrat tambah 2x. Kemudian kita turunkan x kuadrat tambah 2x-nya menjadi 2x tambah 2. Lanjut ke soal yang kelima, fx sama dengan ln sin 4x plus 2. Maka turunan pertamanya adalah 1 per sin 4x tambah 2. Kemudian kita cari turunan untuk sin 4x plus 2 ya. Atau di sini kita tulis dulu yaitu turunan dari sin 4x plus 2. Ya, untuk menurunkannya kita gunakan aturan rantai. Turunan dari sin adalah cos. Kemudian kita kalikan dengan turunan sudut dari sin ini, yaitu turunan dari 4x plus 2, yaitu 4, dan hasilnya adalah 4 dikalikan cos per sin. Jadi ini hasilnya kotangen 4x plus 2. Untuk soal yang keenam, kita tulis dulu soalnya menjadi ln x pangkat setengah ya, karena akar itu bentuk lainnya adalah pangkat setengah. Kemudian turunan pertamanya 1 dibagi x pangkat setengah dikalikan turunan x pangkat setengah yaitu setengah kali x pangkat setengah kurangi 1 negatif setengah. Kita ubah bentuk pangkat yang negatif menjadi seperti ini, x pangkat setengah. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk akar menjadi 1 per akar x kalikan setengah kalikan 1 per akar x. Dan hasilnya adalah 1 per 2x. Soal yang ketujuh, fx sama dengan x kalikan ln x kuadrat. Karena untuk soal yang ketujuh ini adalah perkalian dari dua buah fungsi, yaitu fungsi x. X ini adalah polinom derajat 1 dikalikan dengan ln x kuadrat. Maka kita harus menggunakan aturan perkalian pada turunan, di mana kita menentukan fungsi u-nya yaitu x, dan v-nya adalah ln x kuadrat. Kemudian kita cari nilai u aksen yaitu 1, kemudian v aksen yaitu 1 per x kuadrat kalikan turunan x kuadrat yaitu 2x, dan hasilnya adalah 2 per x. Kemudian kita masukkan ke rumus yaitu f aksen x sama dengan u aksen v tambah u v aksen. Untuk u aksennya yaitu 1 kalikan v yaitu ln x kuadrat ditambah u-nya x, v aksennya adalah 2 per x.
Jadi hasilnya adalah ln X kuadrat tambah 2 atau 2 ditambah ln X kuadrat. Untuk soal nomor 8, ini ada dua cara yang bisa kita kerjakan. Misalkan untuk cara pertama, kita turunkan langsung. Jadi f aksen X adalah 1 per X kuadrat plus 1 pangkat 4. Kemudian dikalikan turunan X kuadrat plus 1 pangkat 4. Untuk menurunkannya kita gunakan aturan rantai menjadi 4 dikalikan X kuadrat plus 1, pangkatnya kita kurangi 1 menjadi 3, dikalikan dengan turunan X kuadrat plus 1 yaitu 2X. Kemudian di sini ada yang saling menghabiskan, tersisa 1 di penyebut dan hasilnya 8X per X kuadrat plus 1. Sementara untuk cara kedua, terlebih dahulu kita gunakan sifat logaritma natural, di mana pangkat bisa turun ke depan menjadi 4 dikalikan ln X kuadrat plus 1. Sehingga turunannya adalah 4 dikalikan turunan dari ln X kuadrat plus 1, yaitu 1 per X kuadrat plus 1, kita kalikan dengan turunan X kuadrat plus 1 yaitu 2X, hasilnya yaitu 8X dibagi X kuadrat plus 1. Jadi hasilnya sama ya untuk cara 1 ataupun cara 2. Berikutnya kita akan bahas integral menyangkut fungsi logaritma natural atau ln. Karena turunan dari fungsi ln X adalah 1 per X dengan X-nya harus lebih dari 0, maka di sini kita akan memperoleh anti turunannya yaitu integral 1 per X dx. Hasilnya adalah ln mutlak X ditambah C. Jadi ini adalah bentuk umumnya. Untuk soal yang ada di sebelah kiri, kita tidak bisa langsung mengintegralkannya menjadi fungsi ln karena bentuknya juga berbeda. Contoh soal yang dapat langsung diintegralkan, misalkan integral dari 1 per 2x dx. Di sini kita bisa keluarkan setengahnya, yaitu menjadi setengah integral dari 1 per x dan hasilnya adalah setengah ln mutlak x tambah c. Ya, ini adalah contoh soal yang paling sederhana. Sementara untuk soal-soal yang ada di sebelah kiri, kita harus menggunakan integral substitusi untuk mengarahkan ke bentuk umum ya. Jadi untuk pemisalannya nanti kita menggunakan U, sehingga di sini nanti kita ingin mengarahkan menjadi integral 1/u du adalah ln mutlak U seperti ini. Contohnya adalah untuk nomor 1, kita misalkan U-nya yaitu yang ada pada penyebut. Jadi U-nya adalah 2X plus 1. Kemudian du dx-nya yaitu 2. Dan kita peroleh du per 2 sama dengan dx. Sehingga untuk integral 1 dibagi 2x plus 1 dx, kita ubah menjadi integral 1 per u. Dx-nya sendiri adalah du per 2. Kemudian kita keluarkan setengahnya menjadi integral 1/u du. Ya, ini adalah bentuk umum ya, sudah muncul bentuk umumnya sehingga hasilnya adalah setengah ln mutlak U tambah C. Kemudian kita kembalikan U-nya di mana U-nya adalah 2X plus 1 seperti ini. Lanjut contoh soal yang kedua, kita misalkan U-nya adalah 1 min X. Maka du dx-nya atau turunan pertama dari U adalah negatif 1. Dan negatif du adalah dx. Jadi integral 1 dibagi 1 min X dx adalah integral 1 per U. Dx-nya kita ganti dengan negatif du. Negatifnya bisa kita keluarkan menjadi negatif integral 1/u du. Di mana integral 1/u du adalah ln mutlak U tambah C. Jadi hasilnya adalah negatif ln U-nya adalah 1 min X ditambahkan dengan C. Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our... Contoh soal yang ketiga, U-nya kita misalkan yaitu 2X plus 7. Sehingga du dx adalah 2 dan dx-nya adalah du per 2. Integral dari 5 dibagi 2x plus 7 dx sama dengan integral 5. 2x plus 7-nya adalah U dan dx-nya adalah du per 2. Sehingga kita bisa keluarkan 5 per 2 integral 1/u du. Sama dengan 5 per 2 ln mutlak U tambah C.
Untuk U-nya sendiri adalah 2x plus 7. Lanjut soal yang keempat, yaitu integral 2x per x kuadrat min 5. Seperti biasa kita misalkan U-nya adalah yang ada pada penyebut, yaitu x kuadrat min 5. du dx atau turunan pertamanya adalah 2x, dan du sama dengan 2x dx. Kebetulan di soalnya ada 2x dx. Kemudian kita integralkan 2x per x kuadrat min 5 dx sama dengan integral 1 per u, dan 2x dx-nya adalah du. Hasilnya adalah ln mutlak u tambah c. U-nya adalah x kuadrat min 5. Dan untuk soal yang kelima, di mana integral ini adalah integral tentu, kita misalkan U-nya dengan 10 min x kuadrat, kemudian du dx adalah negatif 2x, dan di soal termuat x dx. Jadi kita cari x dx-nya, yaitu du per min 2 sama dengan x dx. Karena integralnya memiliki batas, atau di sini kita sedang menyelesaikan integral tentu dengan metode substitusi, maka kita ganti batasnya. Jika x sama dengan min 1, maka u-nya adalah 10 kurangi min 1 kuadrat, yaitu 9. Dan jika x sama dengan 3, maka u-nya adalah 10 kurangi 9, yaitu 1. Jadi integral min 1 sampai dengan 3, x per 10 min x kuadrat dx, kita transformasi menjadi variabel u, menjadi 1 per u dikalikan du per min 2, di mana ketika variabelnya adalah x, batasnya min 1 sampai dengan 3. Ketika sudah ditransformasi menjadi u, batasnya adalah 9 sampai dengan 1. Jadi untuk batas jangan mengikuti dari yang terkecil ke yang terbesar, tapi kita mengikuti nilai x-nya ini. Karena x sama dengan min 1 adalah batas bawah dan ternyata u-nya adalah 9, maka kita tetap menjadikan 9 sebagai batas bawah meskipun 9 lebih dari 1. Selanjutnya negatif setengah kita keluarkan dan kita integralkan, yaitu ln mutlak u dengan batasnya 9 sampai dengan 1. Kita masukkan min setengah ln 1, ya karena 1 positif maka di sini tidak diperlukan lagi tanda mutlak. Ln 1 kurangi ln 9. Karena ln 1 adalah 0 maka hasilnya negatif setengah kalikan 0 kurangi ln 9. Jadi ini adalah positif ln 9 per 2. Sekian untuk pembahasan. Ya, tes apakah suara saya terdengar ya, masih on semuanya ya. Jadi materinya susah sekali ya. Jadi tadi ada integral sama logaritma ya. Mudah-mudahan sih kalian sudah pernah belajar sebelumnya. Nah, nanti dibatasi aja untuk materi hari ini itu tentang fungsi yang video pertama tadi dan transenden ya. Jadi transendennya tentang yang logaritma aja satu ya. Jadi nanti untuk tugasnya membuat makalah itu silahkan dipelajari tentang transenden logaritma. Kemudian coba dibuat sebuah makalah yang mungkin bisa dijelaskan dari fungsi transendennya seperti apa. Kemudian ada beberapa contoh soal, mungkin kalian bisa gunakan yang di videonya, kemudian dijelaskan seperti apa penyelesaiannya. Nah, nanti kalau kalian rasa kurang ya untuk transendennya, bisa tambahkan mungkin yang transenden yang eksponensial. Nah, karena mungkin yang dua itu nanti silahkan dipelajari. Mungkin kalau saya sih, saran saya cuman fungsi yang video pertama sama transenden yang logaritma aja ya, biar nggak terlalu banyak yang harus dipelajari ya. Jadi dua itu ya, yang pertama itu mungkin kalian pelajari untuk nanti soal UAS ya. Nah, kemudian yang transenden yang logaritma nanti kalian pelajari untuk membuat tugas makalahnya ya.
Nah, mungkin sekiannya dari saya, mungkin tak absen dulu ya. Ini ada berapa ya? 22 orang. Ya, saya rasa hadir semua ya. 22 orang sama saya, jadi total di sini 21 ya. Ya, jadi hari ini pertemuan 11 ya. Jadi minggu depan kita pertemuan 12. Nah, untuk tugasnya nanti dikerjakan ya untuk yang makalah transenden logaritma. Jadi kalian boleh buat aja sesuai dengan video yang tadi ada itu. Ya, sekian aja nggak apa-apa. Ya, sudah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mungkin untuk materi hari ini sebelum saya akhiri. Ada yang ingin ditanyakan? Ada ya? Ya, oke, seharusnya sampai jam berapa sih? Jam 11 seharusnya ya. Cuman kayaknya udah tadi aja udah segitu aja udah full ya materinya. Oke, nanti minggu depan aja kita lanjutkan lagi ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Silahkan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Oke, silakan boleh di. Terima kasih, Pak. Pagi Pak, makasih Pak. Makasih. Makasih Pak.